Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita melanjutkan pertemuan 5 berkaitan dengan teori produksi. Oke, jadi apa itu teori produksi? Teori produksi itu mempelajari hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Lalu apa konsep dasar produksi? Nah, konsep dasar produksi itu adalah proses transformasi, di mana produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Lalu tujuan utamanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, faktor produksinya itu meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Itu ada faktor kuncinya itu adalah L, K, terus ada sumber daya research dan teknologi. Lalu ada efisiensi dan efektivitas, di mana produksi itu yang efisien dan efektif meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai output. Lalu apa fungsi dari eh, dari fungsi produksi? Nah, pengertian fungsi produksi itu adalah hubungan matematis antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah faktor-faktor produksi menjadi output. Nah, contoh fungsi produksinya itu adalah Q sama dengan fungsi dari LK atau eh, Q sama dengan fungsi dari LKRT. Nah, L-nya itu apa? Q adalah jumlah outputnya, L adalah jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah produksinya. LKRT itu kalau L-nya itu labor, K-nya itu capital, R-nya itu research, T-nya itu teknologi. Lalu ada jenis fungsi produksi itu pertama, jenis fungsi produksi linear, jenis fungsi produksi kuadrat, dan jenis fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, apa itu faktor-faktor produksi? Nah, itu tadi kisah dengan fungsi dari KLRT. Lalu tenaga kerja, L-nya itu labor adalah tenaga kerja yang merupakan faktor produksi yang berupa manusia yang terlibat dalam proses produksi, di mana keahliannya dan pengalamannya itu mereka berpengaruh terhadap hasil dari produksi itu sendiri. Lalu modal, modal itu meliputi semua sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi. Modal dapat berupa uang, mesin, peralatan, dan bangunan. Lalu ada tanah dan bahan baku atau sumber daya alam. Apa itu? Tanah itu merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai tempat produksi dan bahan baku. Bahan bakunya itu adalah bahan dasar yang diolah menjadi produk akhir. Lalu ada teknologi, di mana teknologi itu sendiri juga faktor produksi yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, di mana teknologi dapat berupa mesin, perangkat lunak, dan sistem produksi yang canggih. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu sumber daya manusianya, di mana tenaga kerja itu merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam proses produksi, keterampilan, motivasi, dan kualifikasi tenaga kerja yang berdampak pada produktivitas. Nah, lalu kalau keterampilannya itu apa dan keahliannya apa, pekerja yang terampil dan ahli akan meningkatkan efisiensi proses produksi, di mana itu dapat meminimalkan kesalahan dan menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu apa motivasi dan etos kerjanya? Motivasi dan etos kerjanya itu motivasi dan etos kerja yang tinggi itu mendorong pekerja untuk memberikan kinerja yang terbaik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai target produksi. Lalu ada modal atau kapital. Nah, modal itu adalah eh, modal dalam ekonomi itu merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Modal dapat berupa bahan-bahan tahan lama seperti mesinnya, peralatan, gedung, maupun barang-barang yang habis terpakai sebagai bahan mentah. Nah, modal tadi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana ketersediaan modal itu memadai memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. Nah, tanah dan bahan baku, di mana tanah adalah sumber daya alam yang penting dalam produksi,
di mana kualitas tanahnya yang subur mendukung pertumbuhan tanaman pangan, bahan baku industri juga, dan sumber daya alam. Lalu bahan baku itu sendiri merupakan komponen penting dalam proses produksi di mana bahan baku itu dapat berupa hasil bumi, bahan kimia, logam, dan bahan lainnya yang diolah menjadi produk akhir. Di mana kualitas dan ketersediaan bahan baku itu mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk. Nah, lalu ada teknologi, di mana teknologi itu merupakan faktor produksi penting dalam proses produksi, di mana teknologi itu memicu perubahan signifikan dalam cara kita memproduksi barang dan jasa, di mana memungkinkan pengguna peralatan dan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Lalu teknologi itu mempengaruhi berbagai aspek dalam proses produksi, seperti efisiensi pengguna sumber daya, pengurangan biaya produksi, peningkatan kualitas produk, dan penerapan teknologi yang tepat dalam membantu peningkatkan meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar modal. Nah, ini adalah skala produksi, di mana meningkatnya output, itu produksi lebih banyak barang atau jasa, atau mengurangi pembiayaan, biaya produksi itu per unit menurun. Lalu ada efisiensi itu penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan profit. Keuntungan yang lebih besar, di mana skala produksi ini merujuk pada hubungan atau antara jumlah output yang diproduksi dan biaya produksi per unit. Ketika skala produk itu meningkat, biaya produksi per unit itu cenderung menurun. Hal ini karena perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi dari pengguna sumber daya yang lebih optimal. Nah, ini produktivitasnya. Kalau dia 100% tujuannya meningkat efisiensi, meminimalkan pemborosan. Kalau 15 kali itu targetnya, 1,5 kali meningkatkan output 1,5 kali lipat dengan input yang sama. Kalau meningkat 20%, itu menurunkan biaya produksi besar 20% dengan output yang sama. Nah, kalau keuntungannya itu meningkatkan probabilitas dengan menekan biaya produksi. Nah, lalu ada optimalisasi produksi, di mana itu berkaitan dengan efisiensi sumber daya. Nah, efisiensi sumber daya ini untuk memaksimalkan pengguna faktor pada produksi untuk meningkatkan outputnya. Kalau otomatisasi proses itu menerapkan teknologi untuk mengotomatisasi tugas yang berulang dan meningkatkan kecepatan produksi. Lalu dia punya manajemen stok dan inventaris, di mana itu mengurangi pemborosan dengan pengelola persediaan bahan baku dan produk jadi secara efisien. Lalu ada strategi pemasaran yang tepat, di mana memproduksi produk dan layanan secara efektif itu mencapai target pasar yang tepat. Lalu ada tantangan eh, dalam produksi, di mana itu ada biaya produksi, eh, di mana biaya produksi itu meningkatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan energi yang dapat mengurangi profitabilitas. Lalu berkaitan dengan persaingan, di mana tekanan dari pesaing itu dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produknya. Nah, teknologi itu sendiri ada tantangan dalam produksi karena kecepatan perkembangan teknologi itu dapat membuat perusahaan kesulitan untuk mengikuti tren terbaru. Lalu globalisasi, perubahan kebijakan perdagangan internasional dan persaingan global itu juga dapat mempengaruhi daripada produksi. Nah, ini sedikit kesimpulan dan rekomendasi di mana bagaimana optimalisasi untuk produksi itu penting untuk mengoptimalkan pengguna faktor-faktor produksi itu untuk meningkatkan efisiensi yang dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Lalu inovasinya itu bagaimana penerapan teknologi baru itu mengadopsi strategi inovatif yang penting untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana dengan sumber dayanya? Nah, akses terhadap sumber daya yang memadai seperti tenaga kerja terampil dan bahan baku yang berkualitas itu juga sangat penting karena itu dapat mendorong bagaimana kualitas daripada produknya. Lalu manajemen yang efektif dapat memaksimalkan efisiensi produk, mengelola resiko dan mencapai hasil optimal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.